Shalom semua teman-teman Facebook online. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi di tempat ini bersama-sama tim kami dan semua keluarga di rumah tangga Anda. Hari ini kita akan masuk ke dalam in a very important self-awareness learning ya. Semua masalah di hidup kita itu karena kitanya. Satu hamba Tuhan di Amerika berkata, bahwa when kita consult, kalau kita lagi counseling sama hamba Tuhan, majority pengalaman saya pribadi mengembalakan juga, namanya counseling itu sebetulnya bukan counseling, tapi curhatan belaka ya. Kalau curhatan belaka tak tercapai, bisa curcolan di muka umum. Very social jadinya in the media, and that's very wrong to do. So, kenapa kok sampai dari curhat ke curcol di tempat umum? Karena gembalanya juga nggak tahu apa itu counseling gitu loh. Kenapa kok gembala nggak tahu? Well, the very fact saya ngajarin ini semua karena disadari dari saya dulu. Gitu loh ya. And memang isu emosi itu sangat touchy. Sangat sensi kalau bahasa sekarang, Sensi itu bukan tempat ya saudara. Sensi itu kondisi emosi, tak tersentuh. Bahasa kuno saya, generasi boomer, namanya porselen Cina, gitu. Sedikit disentuh kayak kulit telur asin, teruduk langsung remek. Pas dirasakan, asinnya nggak keruan gitu. Sampai sakit kuping kalau mendengarkannya gitu loh, gitu ya. Tapi zaman sekarang ini ada istilah barunya. Ya curcol, ya curhat, tapi versi profesional. Nah, nanti itu kita mesti kenali, kita mesti jajaki. Ternyata itu adalah pengajaran yang Yesus hidupi. Sayang kita tidak hiraukan. So, I would like to welcome tentu Ibu Ratna Yulianawati yang sudah setia dengan pengajaran Bible Study. Dan juga Ibu Erin Merse dari Palembang. Saya ingat foto Anda yang cantik di hari ulang tahun memberi kesaksian luar biasa. Dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Erin. Dan juga Ibu Maria Sunardi dari Melbourne. Dan Pak Pendeta Ludiman Tondang dari Medan. Hai Jayadi, my old friend. Dan juga tentu Ibu Tiur Anggraini Simanjuntak. Saya berdoa Anda dalam posisi duduk tenang. Karena kalau kita mau dengar Tuhan ngomong ke kita melalui hambanya atau direct, melalui firmannya, Alkitabnya, you really need to be still. Kita perlu tenang. Ya. Saya sangat bersyukur Ibu Tiur tuh sekalipun sedang menjalani kemo, mau dengar. Ya, sambil nunggu supaya rasa sakitnya itu bisa disembuhkan oleh kehadiran Tuhan di kamar kemo itu. Right? Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada John Carroll Tangku, dan Triani dari Sorong, dari Papua Barat, John Carroll dan teman-temannya lainnya dari Japura, dan Pak Pendeta Martin, Eric M. Moore, semua Anda yang berhubungan ini. Mari yuk kita belajar sama-sama. Saya nggak mau nguruin, saya nggak lagi teoritis, saya ini membagikan hidup saya. Karena Tuhan telah memberikan ke 100 juta kesempatan lagi ke saya untuk bisa kembali ke jalurnya Tuhan. Supaya dia bisa bentuk dan memberikan transformasi. Dan selesaikan kerjaan tangannya dia. Mentransformasi inner life saya. Kehidupan batin saya. Yang tampil di muka layar ini, mungkin di pandangan Anda cukup baik gitu ya. Mungkin ada beberapa orang bilang cantik gitu ya. Whatever lah ya opinion gitu loh. Tapi itu nggak menggambarkan, nggak 100% menggambarkan the inner life. Kehidupan batin dalam saya. Di bawah permukaan air itu loh. Ya. So kita sudah terbiasa dengan istilah emotionally healthy spirituality dari Peter Scazzero. Kita terbiasa dengan the iceberg. Ya. Satu lagi yang kita belajar di kelas kuliah counseling itu oleh professional psychologist, counselor, itu istilah you have your own human life document. Anda itu punya buku kehidupan, dokumen buku kehidupan pribadimu. Yang tahu ya Anda. Sayangnya kita mesti pergi ke Solo, bayar orang,
untuk tahu siapa kita. Padahal kita cuma butuh ngaca tiap hari bercermin. Do you know the person in the mirror? The man in the mirror. Kan menarik ya kalau Michael Jackson nyanyikan itu terus kita nggak tahu gitu loh. Well, sometimes we need to hear from many different channels supaya kita bisa membuka hati kita. So are you ready for today? Okay, let's pray ya. Father, Heavenly Father, good Father, I thank you for being so kind. Seperti firman-Mu di bahasa Inggris berkata, kasih itu panjang sabar. Kalau di bahasa Inggrisnya itu long suffering. Bukan panjang sabarnya, tapi penderitaannya rela untuk panjang masa. Sampai kau datang kedua kali di awan-awan menjemput kita. Yang siap menjadi mempelai-Mu. So Father God, thank you for being your long suffering. Untuk nunggu kita. Supaya kita tuh mau lihat mata kita tertuju padamu. Dan mengerti kau tuh kenapa kok datang dalam hidup kami. Roh Kudus Guru kami, ajarkan kami. Aku minta ini di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, hari ini saya mau ulas kembali ya apa yang saya sudah introduce. Selama minggu kita liburan Rabu, Kamis, Jumat dikasih pemerintah long weekend. Ada orang yang long suffernya sama long suffering itu beda. Ternyata liburan panjang jadi menderita. Kalau Yesus itu penderitaannya panjang karena nunggu kita mau sejalan in step sama dia. Untuk alignment sama dia, selaras sama dia. Selaras di pikiran dia, akibatnya perbuatan kita selaras sama dia. Nah, jadi kita effectively a successful follower of Jesus Christ. Bisa menjadi pengikut Kristus yang sukses. Nah, kita ini hamba-hamba Tuhan yang mungkin hadir juga di Facebook Bible kelas ini kan Anda masing-masing sendiri. You can join us di dalam, I think ada platform tersendiri di mana Anda masuk ke FTV kita. Nanti Anda bisa berdialog sama saya pribadi. Karena nggak semua hal yang saya jamin yang Anda kepingin share sama saya itu bisa diumumkan di komen. Gitu loh. Karena private. And ini mengenai gunung es juga memang bukan buat diobral di muka umum. This is very confidential, tapi tidak secretive. Tidak rahasia, namun private. You and yourself and somebody else and God. Antara Anda dengan dirimu, gimana Anda mesti berdamai, dengan orang yang dapat dipercaya, yang bisa mengutarakan kebenaran sesungguhnya mengenai kita, mengenai Anda. Tapi Anda nggak terima itu sebagai serangan dibacok gitu loh. Tapi kayak, you have an understanding, like matamu lihat aku lebih jelas daripada aku lihat aku. Nah kalau Anda udah bisa mengerti itu seperti kitab Yakobus ajarin, suratan Yakobus itu mengenai self-awareness. That means you have awareness of yourself. Itu adalah langkah awal untuk Anda itu bisa bertumbuh sehat di gereja manapun asal doktrinnya Injil Yesus Kristus. Karena kunci 4 buku Injil tersebut yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes 100% mengenai transformasi kejiwaan, emosi 12 rasul Yesus. Satu punah karena memang dia nggak mau berbalik berdamai dengan Tuhan walaupun dikasih kesempatan. Sebetulnya Yudas Iskariot yang saya maksud itu Yudas Iskariot. Dia kan dibunuh diri akhirnya, gantung diri dia. Karena dia kebablasan dirasuk setannya, memberi diri pada setan padahal udah mengecap loh kebaikan Tuhan. Karena dia termasuk murid dua diutus untuk mengabarkan kabar baik, tanda-tanda ajaib menyertai. Anda ingat kan Lukas 10? Terus mereka balik kepada Yesus. Setan-setan pada tunduk loh. Dan Yesus berkata, berbahagialah. Bukan karena setan turun sama kamu, tapi karena namamu tertulis di buku kehidupan. Ingat gak itu? Dan Yesus bersuka cita sama Allah Bapa karena kepada yang paling muda, yang paling bayi rohaninya. Dia tunjukin kebesaran, pewahyuan, hakikat Allah kemuliaannya itu kayak apa. Di orang-orang sederhana ini. Sehingga orang-orang ahli Taurat dan Farisi pada kaget gitu loh. Kok orang-orang yang kita tolak gak bisa jadi muridnya kita kok malah dipakai luar biasa begini. Nah,
Itu 4 buku itu isinya mengenai transformasi the being, kepribadian dari manusia-manusia tersebut. Coba kalau Yudas itu waktu dicium Yesus di Taman Getsemani, coba dia luluh. Nah, waktu dia dicium kan di belakangnya kan udah ada 3.000 tentara Romawi dan tentaranya orang Farisi dan juga polisinya Bait Allah. Udah. Jadi kalau dia cium, dia bertobat saat itu, terus dia balik ke pihaknya Yesus, nggak apa-apa. Rencana Tuhan saya jamin akan terjadi. Mati akan tetap terjadi, karena udah di depan situ. Transaksi kan udah terjadi. Yesus kasih kesempatan bertobat kok, berdamai kok. Karena ini orang sakit jiwa. Kalau ada orang memberikan nyawa teman baiknya dan dihargai cuma 30 keping perak, itu sakit jiwa, saudara. Makanya Yesus itu datang ke bumi, harus jadi inkarnasi menjadi manusia seperti kita pakai badan manusia. Supaya turut ngerasain hidup di bumi dengan awal rencana Tuhan, desain Tuhan, tapi gagal total. Itu kayak apa? Waktu gagal tuh kayak apa? Waktu broken sistemnya. Karena dosa kan, ada Adam itu loh. Nah, dia tuh gak pernah masuk yang bagian itunya. Makanya Allah itu kemudian harus inkarnasi. Turut, Ibrani 4:15, turut merasakan. Bukan turut nonton kelemahan orang. Turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Yang bikin kita gagal, gampang remuk, gampang marah, benci, dendam, nabrak orang, mau bunuh diri. Kata-katanya tuh mengerikan, horor gitu loh. Turut merasakan, makanya dia ngalami penderitaan yang ngeri-ngeri semua. Namanya dihina, hoax, difitnah, dikhianati, diolok-olok, dipertanyakan keluarganya sendiri. Yohanes 7, kalau mau terkenal lu keluar aja sana. Ngapain terkenal di kampung sini? Sana ke Yerusalem. Tunjukin kau tuh Allah. Ini adik tirinya dia loh. Dan Yesus bisa tenang. Kalau ini orang sehat rohani nih. Emosinya sehat, dewasa rohani. Yesus berkata, belum waktunya. Kalau buat kamu selalu kapan aja bisa. Buat aku belum waktunya. Bisa kalem kayak gitu loh. Dan dia tuh ikut timingnya, agenda timing bapaknya di surga. Karena dia dan bapaknya satu. Nah, tadi ya si Yudas Iskariot kan ya. Siapa bilang? Kalau Yudas bertobat gagal salib. Nggak mungkin. Karena dia udah bawa pasukan. Dan orang itu udah bayar kok 30 keping perak itu. Tapi Yesus mau lebih mentingin sembuhnya Yudas daripada mati. Itu nggak penting kan? Itu dia udah plan yang sudah terajut di otak dia sebelum dia jadi manusia. Udah kelar. Baca dong Kejadian 3:15. Ini bukan planning baru. Well thought, well prepared. Memang ready to die kok. For you and me. Ibrani 12 ayat 1 kan jelasin. Dan ayat 2 ya. Nah, terus Petrus, gara-gara Petrus nyangkal Yesus 3 kali, semua yang 11 ikut loh, nyangkal 3 kali loh. Bukan Petrus sendiri, baca lagi detail. Saudara tirinya, maminya nggak ngerti apa-apa, gitu loh. Kita aja kayak Joyce Meyer bersaksi, dia lihat waktu 6 tahun diperkosa bapaknya, dia lihat pintu kamarnya tempat pemerkosaan terjadi, kebuka, maminya buka. Joyce Meyer berpikir, maminya bela dong. Didiemin. Dia belum ngerti maminya shock. Shock sampai nggak bisa mikir. Si anak dikorbanin, rasanya kok maminya nggak sayang. Makanya dia ribut terus. Nah, semua orang ngeliat kejadian yang sama. Beda reaksi. Nah itu reaksi mana kalau ditumpuk tuh ini kan khas-khas. Gak boleh diomongin, nanti rame, nanti ngeri, nanti apa yang terjadi. Jadi ditelan, dikubur dalam Joyce Meyer, dikubur dalam mamanya. Coba, tapi ujung-ujungnya Joyce Meyer bisa pimpin papinya yang perkosa dia beratus kali. Terima Yesus bertobat loh, belum mati. Dan yang diperkosa papinya bukan Joyce aja, tetangganya juga. Anda bisa dengar kesaksian Joyce, kalau ngomong ngeri. Tapi everybody see the same thing will translate differently. Apapun yang terjadi, jiwanya sakit. Nah, sekarang kita daftarin ya, perbuatan jahat semua, ngeri-ngeri semua. What do you do about it? And how does it affect you? Terus dampaknya ke kita apa? Karena kalau dampaknya ke kita nggak direwes,
itu kita menjadi seperti dampak itu. Karena bagaimana kita berpikir, akibat memproses dampak itu, begitulah perbuatan kita. Is that scary? Jadi banyak sekali perbuatan kita yang bukan asli kita. Itu sudah dicampur aduk sama segala macam kejadian hidup kita. Are we our true self then? Apakah kita ini diri kita yang aslinya? The genuine creation of God. Kita diciptakan serupa gambar Allah. Mana keserupaannya? Jauh. Betul kan? Nah, saya mau ulas kembali yang dibagikan waktu, saya udah sebut ini ya, saya udah masuk ke dalam pengajaran ini. Yeremia kan menjelaskan ada dua macam pribadi. Satu itu enggak suka datang ke Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Yang satu suka. Nah ini sekarang gara-gara saya ngerti namanya, semua yang Paulus tuh ngomong, kalau kepada jemaat Korintus, kamu tuh kalau baca Alkitab, itu kayak orang mirroring, lagi bercermin. Jadi yang bercermin kan kita, kenapa ngurusin mami kita, papi kita, leluhur kita. Bu, kamu bercermin. Nah, dulu Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat 8 ini dipakai buat khotbah, saya loh pakai loh. Nggak usah, saya nggak ngomong untuk pendeta lain, I'm not representing any other preacher. Saya pakai. Jangan kamu menjadi orang yang mengandalkan kekuatanmu sendiri. Andalkan Tuhan. Percaya pada Tuhan. Khotbahnya salah pakai, saudara. Ternyata pribadi yang mengandalkan kekuatan dan pribadi yang percaya dan andalkan Tuhan. Kemudian Daud juga kutip. Daud utarakan yang sama di Mazmur 1 loh. Ayat 1 sampai 3. Itu bicara mengenai diri kita. Dua-duanya ada di kita. Nah lihat itu. Dua dasar sebagai manusia di dunia yang digambarkan Nabi Yeremia. Ayat 5. Ini menggambarkan manusia yang mengandalkan manusia. Apa Tuhan? Kalau memang, coba kalau Joyce Meyer kayak gitu pengalamannya. Kalau memang dia berhak loh sebagai manusia loh ngomong. Kalau memang ada Tuhan, kenapa gue ngalami kayak gini dengan papaku sendiri? Valid dia punya teriakan. Betul kan? Nah, mengandalkan manusia. Dia mengandalkan diri dia sendiri, kan dia manusia. Dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan hatinya itu menjauh daripada Tuhan. Ayat 5, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan akibatnya apa? Hatinya jauh daripada Tuhan. Coba terjemahin. Kalau saya tulis di sini nih. Edging God out. EGO. Edging God out. Ego. Artinya apa? Nyodok Tuhan. Udah sana, lu keluar dari sana. Gak usah ikut campur sana. Kalau sampai kita edging God out. Berarti rencana Tuhan, desain Tuhan awal, hakikinya kita diciptakan serupa gambar rupa Tuhan. Untuk bergaul dengan Allah seperti Allah. Ya kita kalau seperti Allah, kita tentu bergaulnya sama Allah dong. Gak mungkin gaulnya sama binatang dong. Ya kan? Gak mungkin bergaul sama jerapah, babun, orang hutan. Gak mungkin dong sama cacing, mau ulet, mau jadi kupu-kupu indah. Itu bukan teman kita. Ya pasti teman kita cuma Allah. Karena kita yang serupa dengan dia. Katanya burung yang bulunya sama ngumpul. Masa kita bulunya kayak Tuhan, kita ngumpul sama ular. Something is very wrong dong. Nah, jadi hakikat yang bikin kita itu serupa Tuhan ditinggalin. Nah, Anda bisa lihat di screen ya. Anda itu justru menjauh sama Tuhan. Jadi mana yang bikin kamu serupa Tuhan mana? Dulu diceraikan kok. Nah, yang ayat 78. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuh diberkati. Anda kalau banyak jemaat tuh yang suka tuh. Kenapa kok setia sampai akhir kebaktiannya? Karena kepingin minta diberkati. Diberkatilah engkau. Keluar masukmu. Diberkatilah wajah Tuhan menyinari engkau. Senang Anda menerima benediction itu. You know. Tetapi itu tuh hanya mungkin terjadi. Kalau Anda gak menjauh dari Tuhan. Justru harapan Anda satu-satunya itu Tuhan. Anda ada ketergantungan kepada Tuhan 100%. Orang kayak gini kayak pohon ditanam di tepi air. Yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Dan daunnya hijau terus dan tidak khawatir dalam tahun kering.
dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yesus berkata apa di Yohanes 15 ayat yang ke-8. Kalau Anda bisa cek sebentar. Ya. Dia berkata, kalau kau tetap tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, maka kamu akan berbuah, bukan? Nah, kalau kamu berbuah, kamu tuh siapa? Who are you? Murid Kristus. Murid itu kalau nonton Kung Fu Panda, murid itu nempel terus sama suhunya. Apa yang suhunya rasa, pikir, buat, dia lakukan. Kalau bangun jam 4 pagi, udah bertapa, udah mulai gerakan, itu udah. Niru. Murid itu gak bisa jauh dari gurunya. Makanya Anda berguru. Tujuannya supaya seperti guru. Nah, dua jati diri ini ada di Anda. Ada di dalam saya. Saya tambahin ya. Buka sebentar ke 1 Petrus 1 ayat 23. Karena ini membuat saya seimbang pengertiannya mengenai firman favorit. 2 Korintus 5:17 berkata, barang siapa dalam Kristus, dia ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu ayat 1 doang yang diomongin terus. Sampai kita tuh kayak tersihir berkata, udah lahir baru, ngalami Tuhan, aktif di komsel, di kelompok kecil, di hari Minggu udah pimpin puji-pujian, udah pimpin doa, bersaksi, kepala asyir, koordinator asyir, udah berarti aku melakukan ini semua karena aku ciptaan baru. Tetapi pada waktu kakinya diinjak anggota timnya, dan berkata, kenapa sih lu tuh kalau kerja tuh kasar banget, jelasin yang benar. Kalau mau ngatur, kita mesti ngapa-ngapain, kita ini berkumpul dulu, dikasih penjelasan, pengulasan, yang ada di pikiranmu tuh apa sih? Jangan aku ditegur-tegur, kamu salah tempat, gue kena marah melulu. Pada waktu temennya, ini curhat nih namanya nih, langsung tersinggung, jadi ribut, jadi pulang gereja ribut, dibawa ke rumah. Anak nakal, gak mau makan, males-malesan main game. Dibentak langsung. Padahal kan bisa ngomong baik-baik ya. Makan dulu, habis itu main game lagi. Bisa gak rugi kan. Wah, kena bentak semua. Pembantu kena bentak semua. Piring jatuh, pencah, panci, sampai keplotang. Udah suara rame panci, tambah marah lagi. Gara-gara di gereja gak terima. Kok sampai begitu panjang reaksi kimianya ya, reaksi dominonya. Itu kenapa? Memangnya cuma karena satu kejadian di pertemuan ibadah. Karena cara menyampaikan instruksi kurang berkenan. Sehingga orang kasih tahu, kalau ngomong begini yang lebih jelas. Gue gak ngerti, lu kan belum marahin gue enak aja. Orang gue memang gak ngerti kok. Apakah itu asal usulnya? Kalau kita marah berkesan sampai minggu depan lagi ketemu tuh orang sebel gitu. Something ada siapa di dirimu itu? Is that the Christ-like one? Itu yang serupa Kristus. Kan dari buahnya kita tahu. Buah itu gak jatuh jauh dari pohon. Itu buah kamu. Buah saya. Nah, lihat di 1 Petrus 1 ayat 23 biar balance. 2 Korintus 5:17 itu a proses yang lama sudah berlalu. Berarti sudah berapa persen dari hidup kita yang lama itu kita tinggalkan karena kuasa kasih karunia Roh Kudus. Kita singkirkan. Tapi berlalu itu suatu proses loh. Berlalu itu enggak yang lama telah hilang. Kalau memang putus langsung yang lama hilang total. Kita tuh betul-betul jadi seperti Kristus. Itu sudah hilang mestinya, jangan sudah berlalu. Karena kata berlalu itu progresif buat saya. Nanti kita lihat versi terjemahan yang lain. Nah sekarang 1 Petrus 1 ayat 23 jelasin. Ciptaan baru sesungguhnya sudah datang. Waktu ciptaan baru sesungguhnya sudah datang, apakah dalam ukuran kapasitas sepenuhnya seperti Kristus? Atau dalam gradasi volume yang bertumbuh bertambah sedikit demi sedikit. Karena Roma 1 ayat 16 berkata bahwa kita ini bertumbuh dari iman ke iman. Berarti dari dikit ke dikit dong.
2 Korintus 3 ayat 18. Kita seperti orang bercermin yang masih pakai selubung, tapi kita akan melihat kemuliaan Allah dari glory ke glory. Itu langsung ketemu glory dalam kepenuhannya atau dikit-dikit glorinya. Dikit-dikit. Makanya kalau belajar Alkitab jangan satu ayat diturun aja, mesti tahu eksogesisnya. Kenapa kok tuh ayat dipakai di Korintus? Karena jemaat Korintus itu jemaat yang emosinya sakit semua. Total sakit jiwa. Kalau ngomong perkancahan, perdebatan mulut, fitnah, khianat, bohong, menghakimi, komplit itu gereja. Oke? Berzina pun anak sama mami tiri dibiarin. Sampai Paulus berkata di dunia aja nggak ada loh kayak gini. Di gereja jadi ada ya. Nah itu siapa itu? Paulus itu menangani siapa? Menangani orang yang hidup tidak mengandalkan Tuhan. Yang jauh dari Tuhan. Nah kenapa? Terus mana ciptaan baru itu? Mana ada yang ciptaan barunya? 1 Petrus 1 ayat 23. Saya bacakan ya. Yang ini nggak ada di PowerPoint. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana. Tuh, ciptaan baru itu benih tidak fana. Jadi nggak ada urusan sama debu dong, nggak ada urusan sama tulang rusuk, nggak ada. Oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Yang saya mau lingkari, yang saya mau zero itu benihnya, kata benih. Biji. Jadi ciptaan baru kita waktu lahir baru mah biji. Belum pribadi wujud. Nah, saya kita lanjutin ya supaya masuk waktunya nih. Benih itu perlu dikasih makan tiap hari, bukan tiap minggu. Sama kayak perut saya, perlu dikasih makan breakfast, lunch, and dinner. Nah, ini akan sangat nolong kalau saya punya screen juga menunjukkan PowerPoint-nya saya. Jadi bisa sadar diri. Saya melihat kedua jati diri saya ini. Oke. Nah, kalau di suratan Paulus dan suratannya Petrus, oke, terutama Paulus lah di Efesus 4 ayat 17 sampai 25 favorit saya itu, oke. Itu dijelaskan nama manusia yang ada di kita yang suka jalan sendiri, nggak mengindahkan Tuhan, oke, itu tuh namanya manusia lama. Nah yang ini nggak ada juga di PowerPoint. Coba buka deh Efesus 4. Efesus pasal 4 ayat 17. Supaya Anda bisa mengerti. Manusia baru judulnya tuh ayat 17 sampai ayat 25. Judulnya apa perikop ayatnya? Manusia baru. Buka dong Alkitab. Karena PowerPoint gak selamanya ada. Kalau signal buruk hilang tuh PowerPoint. Tetapi Alkitab ada terus. Jangan hanya di rak buku Anda. Buka sekarang sama-sama saya. Kenapa kok Paulus tulis surat ke jemaat Efesus judulnya manusia baru? Kalau ada yang baru, ada yang lama. Betul kan? Di gereja kami kita punya tagline namanya Rediscover your true self. Develop it. Celebrate it. When it's developing, something good's happening. Sampai layak dirayakan. Bukan karena dapat lotre, bukan karena dapat kenaikan gaji. Because the being yang serupa Kristus is here. Gitu loh. Okay? Jadi kalau rediscovering your true self berarti ketemui ulang yang pernah dulu ada terus hilang terus muncul lagi. Tapi yang muncul lagi ini yang true self ini mesti dikembangin. Kalau nggak di-develop nggak bisa di-celebrate. Cocok dong sama pengajaran Paulus. Okay? Temui kembali yang serupa Kristus itu loh. Jadi kalau yang serupa Kristus mesti ditemui kembali. Jadi yang sekarang apa? Yang gak serupa Kristus. Ya dong. Right? Nah yang gak serupa Kristus ini yang mematikan. Deadly. Berapa dari Anda tahu? Dengan manusia baru ini bentuknya waktu terima benih. Karena firman Allah. Benih kan gak kuat mengalahkan
kekuatan angin puyuh dan sebagainya. Benih kan masih terpendam di tanah dan mesti mati loh. Baru keluar tunas baru. Itu kan proses. Mimpi apa berbuah roh? Ntar dulu deh. Karena yang enggak, yang lama, yang enggak true self dari false self. Kalau enggak true ya false gitu aja kan. Nah, the false self itu is jaya, berkuasa dengan jaya. Begitu, betul? Nah, saya masukin tuh di PowerPoint berikutnya. Sadarilah adanya kedua jati dirimu. Dalam badan yang sama ini, yang udah disisir rapih rambutnya, yang sudah dandan, ini ada indri lama, indri baru. Tergantung proporsinya kayak apa. Indri lama di suratnya Paulus ke jemaat Efesus namanya manusia lama. Suratnya Paulus ke jemaat Roma sama, Roma 8. Kalau mau hidup di dalam roh sebagai ciptaan baru, ingetin. Manusia lama itu sukanya pikiran yang sifatnya kedagingan. Itu sifat pemikiran mematikan. Dan manusia daging sama manusia, roh nggak bisa senyawa. Itu berseteru. Saya belajar bahasa Indonesia KBBI, begitu baca Alkitab loh. Berseteru, never be at peace. Nggak pernah hopeng. Anjing sama kucing, macan sama apa tuh? Macan sama singa kali ya. Nah, manusia lama itu apa? Hidup menurut kedagingan. Itu adalah jati diri salah atau yang saya sebut false self. Atau palsu. Padahal itu kamu hidup dari lahir udah kayak gitu, digedein di rumah dengan segala macam pengalaman hidup dengan orang tuamu, dengan kakak adikmu, dengan guru, dengan teman sekolah. Itu kan perjalanan hidup tuh kayak begitu. Kita jadi kayak orang yang ya beginilah gitu lah. Itu kan produk macam-macam racikan hidup. Nangkap ya? Nah, itu tuh bukan kita yang sesungguhnya. Karena kita pernah nggak Anda berkata gini, gue tuh mau sayang sama orang tua, tapi kok benci yang keluar. Aku tuh mau respect, aku tuh miss kalau pergi pramuka misalnya, terus pergi jauh dari orang tua seminggu waktu kita masih SD, SMP gitu loh. Terus kayak bisa kangen loh di tempat sana, padahal di rumah digebukin, diterak-terakin loh. Bisa kangen sama orang tua, bisa kangen masakan mami. Jadi ada bagian kita walaupun belum lahir baru, suka yang manis, suka yang indah, yang mengasihi, yang cinta. Kalau enggak di dunia ini enggak banyak lagu mengenai cinta, macam-macam cinta lah. Tapi ya enggak ada, adanya bakar, bunuh, basmi. Ini manusia itu kayak orang conflicting, you know? Kayak orang gila maksudnya. Makanya kita tuh di luar Tuhan kayak orang edan gitu loh. Sometimes you're so good, so poetic. The other time you can gebrok meja, bisa tonjok orang loh. Banting porselen. Belinya mahal-mahal, jadi kayaknya porselen lebih berharga daripada kita. You know, all kind of fight like that, you know. Nah, terus ada manusia ciptaan baru. Nah, ciptaan baru ini adalah manusia yang Roma 8 ayat 1 dan 2 itu. Manusia yang hidup menurut Roh Kudus. By the way, ini yang hukum roh Allah memerdekakan kita dari hukum dosa dan maut. Nah ini yang jati diri baru. Yang gak ada hubungan dan hukum dosa dan maut gak bisa kerjain apa-apa di dia. That's what God is like. Makanya dia bisa hidup di sorga loh. Gak tunduk pada hukum gravitasi ya. Hukum gravitasi cuma ada di bumi. Nah kita lihat di 1 Yohanes 1 ayat 9. Ini saya mesti ambil dari Amplified for you to understand. Okay? If we freely admit, kuncinya itu kalau mau betul-betul hidup otentik dengan dirimu sendiri dan di depan orang juga otentik. Jangan dua kepribadian. Kalau kita masih ciptaan barunya nggak dikembangin, kita tuh kayak orang skizofrenik loh. Udah bisa maki-maki orang, banting meja, tapi bisa berbahasa roh. Tapi bisa terharu dan rindu akan Tuhan. Kayak orang sinting aja. Itu saya loh dulu. Baru nyata manifest banget waktu saya bangun gedung ibadah ini, proyek besar ini. Saya ngelihat orang udah bukan kayak Yesus lihat orang.
Kayak the false self yang controlling. Manusia salah itu yang ngontrol malah. Really, really amazing. Dan ini bagus ya kita bisa sadar diri begini. Because it's the beginning of transformation. Gak ada pertobatan metanoia alias transformasi. Unless you have self-awareness. Kalau kita dengan bebas mengakui, Anda bisa lihat di screen ya, that we have sinned and confess our sin. Kalau Anda dengan merdeka telah mengakui bahwa kita telah berdosa dan akui dosa-dosa perbuatan itu. Allah setia dan adil. Adil artinya apa di Amplified Version? True to his own nature and promises. Adil artinya apa? Allah yang sejati dengan sifat pribadi dia. Bahwa dia itu Allah adalah kasih. Dan setia dengan janji-janji dia. And will forgive our sins and cleanse us continually from all unrighteousness. Unrighteousness itu apa sih? Our wrongdoing. Everything not in conformity with his will and purpose. Unrighteous, being unrighteous di mata Tuhan artinya perbuatan salah kita di mata Tuhan. Dari segala yang gak serupa, conformity gak serupa dengan kehendak dan tujuan maksud Tuhan. Jadi kita bisa hidup di bumi, mengaku Kristen, KTP Kristen, lahir baru, sertifikat baptisan selam, terdaftar di gereja lokal, tetapi tidak serupa dengan kehendak dan tujuan maksud Allah. Ngeri gak tuh? Makanya dulu saya suka ngomong, kita bisa bahasa roh sambil makan permen karet kok. Karena cuing aja, Pak. Jadi nggak ada kerohanian sama sekali. Berbahasa roh juga berzina juga bisa loh. The gift doesn't do anything to you. Yang nyelamatin kita the character of Christ, not the gift of the Spirit. Jadi di sini dikatakan di Amplified bahwa Dia mengampuni dosa-dosa kita dan cleanse us continually. Cleanse us continually. Berarti 1 Yohanes 1 ayat 9 di bahasa Indonesia nggak bisa diterjemahin gini dong. Akui aja dosamu maka Allah setia dan adil mengampuni kamu. Dan dia menyucikan kamu dari segala kejahatan. Dan kelar kayaknya. Enggak. Ada kata continually. Is a progressive transformation. Sampai Yesus datang. Oke. So kita masuk ke. Jadi apa dong kalau gitu hakikatnya manusia itu apa sih sebetulnya? So saya mau kasih tahu pada kalian. False self ini. Itu muncul ya di Alkitab ya, itu ada di Kejadian 3 ayat 15 nih. Saya masuk ke slide yang 49, saya tulis di sini. Kalau gitu siapa dong jati diri palsu saya? Who is my false self? Hey, kalau Anda mau kenalan sama dirimu, the first thing is you get to know your false self. I mean get to know her. Or get to know him. Karena kita udah fokus ke cinta mula-mula sama Tuhan dan kira karabos sampai gak sadar diri loh, you know what I mean? Dan kalau kita mundur lagi ke pengajaran mengenai Saul, you know, kenapa kok nama pelajaran ini emotionally healthy spirituality? Because it's a journey. Dari gak sehat, emosi sampai sehat, is a journey. Dan untuk mengetahui kita ini emosi gak sehat, ada 10 gejala, 10 simptom. Ingat gak ya? Karena Anda kan mesti breakdown. Di nomor 1 ada nggak di Anda? Nomor 2 ada nggak di Anda? If it's there, you are living by your false self. Dan ada 10 pertanyaan lagi untuk ngecek kita ini pakai jati diri yang salah apa enggak. Anda ambil ya pengajaran yang sebelumnya. Nah, Dr. Robert Mulholland di slide yang ke-51 itu ngajarin begini. You know your false self? Sifatnya, nature-nya. Tabiatnya si manusia palsu ini, jati diri salah ini. His or she is a control freak that manipulates people and situation to protect the false self from disturbances to its status quo. Ini manusia jati diri palsu. Kalau udah kayak begitu, udah lu jangan usik-usik gue. Lu jangan korek-korek gue. Dia gak suka loh. Dia gak suka rocking the boat. Dia sukanya status quo. Makanya kita akan lakukan apapun juga, kita manipulasi orang, manipulasi situasi untuk melindungi si false self ini supaya gak diserang. Karena banyak salahnya. Cuma gak mau orang-orang ikut-ikut campur. Makanya kita hidupnya tuh capek. Tau gak capek? Mau kendalikan situasi hidup kita tiap hari.
Terus saya suka dengar khotbahnya, kayak dulu saya suka dengerin John Hagee, and dia ngajarin seperti ini. God is in control. Saya tuh ngomong, God is in control. Kalau God in control kok gue capek ya hidupnya. Kayaknya banyak yang gue mesti beresin sendiri. Mesti was-was, mesti hati-hati, mesti berjaga-jaga, waspada. Kapan Tuhan yang kontrol kalau saya nervous wreck kayak begitu. Betul gak? Namanya 1 Petrus 5 ayat 8, berjaga-jagalah, waspadalah karena si iblis lawanmu seperti singa mengaum-ngaum mencari orang dapat ditelan. Saya tanya sama almarhum gembala saya, Pak Hari Purwanto, kakaknya Yeremia Arin. Ini yang mau ditelan siapa? Langsung pakai cara Jawa Madionnya dia ngomong, ya kowe, kamu yang mau ditelan. Lah aku mau ditelan piye? Caranya setan nelen aku itu piye? Nggak mudah karena logika aku belum mengerti. Biar dikasih ayat belum tentu Anda 100% understand. Do you understand? Jangan asumsi ngerti langsung amin, amin. Langsung ganyang setan kayak demo-demo aja. Ngerti dulu dong tuh setan ngapain. Ganyang setan. Ntar dulu. Kenal dulu setan tuh siapa. Leluhurnya siapa. Ngapain sih. Apa sih kekuatan dia. Apa kelemahan dia. Nanti Anda cocokin deh. Ternyata sama kelemahan kekuatanmu sama. Setan kan gak mau kehilangan tahta di surga. Makanya sepertiga malaikat Tuhan diajak untuk kong kali kong. Lihat deh demo-demo yang terjadi belakangan ini. Itu halte bus kenapa bisa kebakar. Ada rencananya. Nggak, nothing is happening by accident. Tebok-tebok siapa. Udah. Dari ciri-ciri karakter iblis kita tahu kok. Siapa yang jadi tawanan setan, siapa yang menjadi musuhnya setan. Kalau Anda pergi hidup setiap pagi bangun tidur langsung memberi makan benih ciptaan baru itu. Oh tambah lama tambah besar, iman ke iman, glory ke glory, semakin kan kedewasaan manusia roh kita ekuivalen tuh pengenalan kita akan Tuhan. That's the equilibriumnya kayak gitu. Dan depends dong, kasih makan enggak? That true self. Dari benih sampai menjadi tanaman yang kebenaran Tuhan yang berbuah. So, Robert Mulholland berkata, ini jadi kita tuh mesti hati-hati sama false self kita. Anda tiap hari lihat kok, contohnya. Anda suruh pembantu Anda, tolong, saya mesti pergi, buru-buru. Siapin makanan saya, siapin roti saya mau pakai butter and saya mau pakai keju ini. Ya, nah, saya itu biasa kalau makan roti kan dipotong ya, nggak selembar kan. Terus masuk mobil kita mau makan bentar gitu lah. Makan di jalan maksudnya. Ya ampun. Satu roti butter aja, satu roti kejunya. Tipis sekali, gue suruh milih. Udah motong, nggak dipotong rotinya. Gede gitu lembarannya gitu. Jadi mau diapain? Marah. Nah, kalau false self muncul akan gini. Ini orang mau apa sih? Sepanjang jalan kenangan gitu. Kita langsung menyanyi. Sampai supir juga kena loh. Kita pikir supir kong kali kong sama pembantu. Sebodoh itu. Kenapa lu gak bilang ke dia? Mana gue tahu non. Kan kotak ditutup. Masa saya mau buka? Semuanya serba salah. Nah kalau sampai itu keluar. There's your false self. Di mana Anda mau kontrol semua pembantu rumah asisten rumah tangga kita itu sepintar kita. Udah ngerti kita kayak Tuhan ngerti kita. Kalau tidak, kenapa kok kita gitu? Karena nggak bisa ngontrol. That's the control freak. Oke, terus kita bikin cerita. Kita telepon. Teleponnya ngomong-ngomong. Kamu ini gimana sih? Gak pakai pisau, gak ada garpu, gak ada serbet. Lu ngapain ini? Ini kan bukan restoran, ini mobil. Do you know who is talking? Nah itu Roma 7 ayat 19 ya. Anda mesti Roma 7 19 sampai 26. Baca tuh. Kalau Anda bisa ngerti itu, Roma 7 itu jembatan dari manusia false self, Roma 6. Itu jembatannya tuh. On the way ke Roma 8, manusia roh. Di Roma 8 Anda cuma dengar kata-kata, barang siapa dipimpin roh, dia anak Allah. Oleh sebab itu kau tidak ada lagi roh perbudakan yang bikin kamu takut. Tapi kamu diberikan roh anaknya yang berseru, bersaksi, ya Aba, ya Bapa. Itu kan dua makhluk beda itu. Adanya di manusia ini, di badan ini.
Oke, nah di Roma 7 ayat 19 Paulus ngomong kayak gini. Bukan apa yang aneh ya di dalam aku tuh ya. Bukan apa yang ku kehendaki yang baik yang ku perbuat loh. Justru yang tidak ku kehendaki yang jahat yang ku perbuat. Loh, roti itu datangnya kayak gitu berdasarkan terjemahan kemampuan otaknya asisten rumah tangga kita. Terus dia nggak mikir kayak kita. Kita nggak bisa kontrol dia dong. Kan dia nggak pernah duduk sebelah kita makan setiap hari-hari. Sehari-hari jadi habit. Oh, lama-lama dia lihat, oh kalau makan toast itu dipotong gitu ya, atau jadi 4, jadi makannya sopan, elegan, perempuan sekali gitu loh ya, gitu kan ya. Enggak sobek-sobek gitu kayak makan apa gitu loh, diroek-roek gitu loh. Tapi dia nggak bisa menerjemahkan itu kalau cuman tahu instruksi, tapi nggak kenal hati saya. Makanya Yesus selalu berkata, if you love me, you keep my commandment. Love goes first, then command. Jangan command dulu baru mencintai. Gak bisa, karena waktu command diberi terus dia salah. Kapan cintanya? Malah kena maki-maki itu orang. Right? Nah, kita mau lihat bahwa sejarah si false self ini hal ihwalnya kapan? Udah dari Kejadian 3. 2 pasal pertama, Kejadian 1-2 itu perfect man. Manusia sempurna serupa gambar Allah. Masuk 3 sudah imperfect. Oke. Di Kejadian 3 Allah mengatakan ayat 5 ya. Allah mengatakan itu karena dia tahu jika ini setan yang lagi ngomong nih. Ya, imperfect itu dengerin iblis. Allah mengatakan itu karena dia tahu jika kalian makan buah itu, pikiran kalian tuh akan terbuka. Kalian itu akan jadi seperti Allah. Dan mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Anda pernah rehearsal gak ayat ini? Saya rehearsal nih. Semenjak 5 tahun terakhir ini, saya mundurnya ke Kejadian. Aku ini lahir dengan dosa asal, ya kan? Roma 3:23, semua orang udah hilang kemuliaan Allah. Semua orang udah berdosa, ya dong. Berarti nomor satu yang mesti sadar diri kita ini orang berdosa, itu saya dong, pendetanya dong. Nah ini hal ihwalnya di mana? Roma 3:23 aja udah ngajarin self awareness. All has lost its glory. Semua udah hilang kemuliaan Allah. Semua sudah berdosa. Itu kan self awareness. Do you know you're a sinner? Sayangnya pudel di situ. Karena lahir baru dibaptis selat. Kita pindah 1 Petrus 5 ayat 9. Kita memberitakan kabar keajaiban alam yang memindahkan kita dari gelap ke terangnya yang ajaib. Kita udah pakem di otak kita. Gua udah di dalam terang ajaib. Aku gak ada gelap-gelapan lagi. Ternyata si gelap keluarnya progresif. Seperti si terang masuknya progresif. Makanya Paulus tulis surat kepada jemaat Korintus di 2 Korintus 4. Dari gelap terbit terang. Yang namanya terbit kan gak langsung cinclong. Kan dikit sampai full bulan purnama keluar. Matahari terbenar full keluar. Kan dia parkir dulu tuh. Makanya kita bayar tiket kan spesial ke Kuta Beach kan. Nonton itu loh. Padahal matahari terbenam terbit kayak begitu ada di mana-mana. Gak usah di Kuta. Jakarta juga ada. Cuman Anda lebih suka tidur sih. Atau tiduran pakai kopi sama pisang goreng jadi kelewatan. So anyway. Rehearsal ya. Allah mengatakan itu karena dia tahu jika kalian makan buah yang dilarang, pikiran kamu akan terbuka. Kalian akan menjadi seperti Allah. Catat itu. Jadi referensinya iblis sama referensinya kita beda. Sama referensi Allah beda. Kamu tuh makan buah ini nanti serupa Allah. Berarti si setan lagi mengirimkan pesan-pesan, what messages sebetulnya dipesanin. You don't need God. You can be God. Udah. Kalau Allah menciptakan kita serupa gambar rupa dia. Supaya kita bisa bergaul intim sama Allah. Supaya kita bisa jalan dalam kesatuan keintiman. Bukan artinya kita jadi, udah aku di sorga aja, lu di bumi, lu yang ngatur. Udah gue lepasin lu. Enggak gitu loh. Kalau setan maunya begitu. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Dan dia menjauh dari Allah kan. Emangnya Allah pernah kasih otoritas ke kita, ke Adam, terus suruh maunya dewa gitu. Yang penting kan lu sama gue gitu. Lu itu perlu
bergaul, berjalan dengan Allah. Karena Adam kan sebelumnya nggak ada. Waktu dia ada, nggak ada dosa di dalam dia DNA-nya. Cuman ada free will. Lah make free will itu perlu latihan. Sama kayak kita dikasih SIM untuk bisa nyetir. Hanya punya kartu SIM. Tidak berarti otomatis Anda bisa ngerti bagaimana pakai motor, bagaimana nyetir mobil kan. Itu kan nggak otomatis, itu nggak paralel. Justru Anda perlu didampingi dulu, latihan dulu, pegang mobil, pakai setir, kopling, ngerem, ngegas itu gimana. Berjalan di jalan kiri, kanan, peduli pengendara lain bagaimana, mundur, maju, parkir paralel, parkir maju, mundur. Itu kan mesti belajar dulu, baru SIM dikeluarin. Lah Allah kasih kita SIM. Tapi mesti jalan bersama dia on the job training. Nggak bisa langsung udah jadi kayak Yesus terus nggak usah ditegur lagi. Nggak bisa karena kita masih ada false self. So nomor 1, false self itu kan orang yang hilang apa saudara-saudara? Dia hilang kontrolnya Allah atas hidupnya. Waktu Adam diciptakan Allah berkontrol full atas dia. Tapi begitu setan bilang, nanti kamu kayak Allah loh, tahu yang baik sama yang jahat ya. Kamu udah gak butuh Allah, you can be God, you just control yourself, udah. Itu pahitnya tuh kayak gitu tuh. Nangkep ya? Jadi waktu iblis berkata kepada kepada Hawa ya, ini dialog sama Hawa nih. Sebetulnya si iblis itu mengirimkan pesan apa? Dia kirimin pesan ini loh. Yang di slide berikutnya ya, yang ke-53. Pencobaan untuk ngambil alih peranan Allah dalam hidupnya Hawa. Allah full owning, Allah tuh memiliki Hawa. Allah fully. Karena dia bangun Hawa dari rusuknya si Adam kok. Memiliki, mencintai, mengasihi, merawat, membesarkan pengenalan Hawa akan Tuhannya. Sekarang iblis bilang, kamu tuh dilarang sama Allah makan buah itu supaya kamu itu tidak diizinkan Allah lepas kendali yang Allah dari hidupmu. Padahal kan kamu berhak dong mengendalikan hidupmu sendiri. Gak usah pakai Allah-Allahan. Be free. Ini freedom namanya. The right of freedom. Ngaco kan? Jadi esensi daripada false self ini apa? Si jati diri yang berkata, I don't need God. Gue gak butuh Tuhan. Nah itu jati diri palsu. Jadi jati diri palsu selalu main aku jadi Allah. I am God. Akulah Allah di dalam si manusia itu. Dan di dunianya orang itu. I am God. I know how to control myself. Coba keluar kamar ya. Ini I have my cousins, my nephews juga kayak gini di rumah. Keluar kamar. Hi. I go. I come back. Kalau hubungan di rumah jangan gitu. Saya keluar ya. Saya mau pergi. Nanti kita terjemahin. Mau pergi kemana? Pulang jam berapa? Tante pinjam mobil ya. Mau pinjam mobil buat kemana? Gua suka. Pokoknya kalau kasih tahu mau pinjam mobil, ambil kunci mobil, ya sudah artinya approve aja. Nggak usah tanya, because aku udah gede. Ngeri nggak saudara? That's the false self yang membuktikan. I'm a control freak, I know how to control my life, nobody tell me what to do, I'm already above 18. Nah loh. Terus dia pakai manipulasi apapun juga supaya tetap bisa pergi. After that, dia mau proteksi dirinya dia. Awas loh. Sampai ada yang larang-larang loh. Ngeri gak itu saudara? So, kita cepet banget ya. Udah sampai mau penghujung acara ini nih. Jadi padahal tujuan Allah itu ciptakan manusia itu buat apa ya? Yang slide berikutnya 54 nih. Untuk manusia itu mengalami jati dirinya yang sejati. Your true self yang dibikin sama Tuhan kayak apa sih? Dengan identitas aslinya. Dengan pemaknaan terdalam. Untuk mencapai maksud dan tujuan penuh. Dan
memiliki nilai sejati dari keintiman dengan Tuhan. You know what your value is? God is valuable. Your relationship, your intimacy with God is valuable. Nah ini sebagai penutup ya. Ini dijelaskan di Yohanes 17 ayat 21. Coba ya. Ini saya pakai terjemahan bebas ini Alkitab Indonesia ya. Lihat doanya Yesus nih. Dengerin deh. Yang bikin kita tuh serupa Allah tuh apa? Tentu nilainya Yesus dong. Aku mohon Bapa supaya mereka itu semua menjadi satu. Seperti Bapa itu bersatu dengan aku. Dan aku mohon supaya Bapa bersatu dengan aku dan aku dengan Bapa. Semoga mereka yang Bapa kasih ke aku, itu murid-muridnya itu yang 12 tuh. Semoga murid-murid kita itu menjadi satu dengan kita, bukan dengan saya. Kita, aku dan Bapak, Bapak dan aku, murid dengan kita berdua. Supaya dunia percaya bahwa Bapa yang utus aku. Satu-satunya cara mereka percaya aku utusan engkau. Kalau seperti aku dan Bapak bersatu, Bapak dan aku bersatu, mereka juga bersatu sama aku dan Bapak. Dari itu mereka tahu, aku ini diutus engkau. Walaupun mereka gak pernah lihat aku. Nah sebagai penutup saya mau pakai, ini gak ada di PowerPoint, 1 Yohanes 5. I was meditating on this. Maaf, 1 Yohanes 4 ayat 20, 21. Pentingnya nih, your value, my value, dalam Kristus sebagai ciptaan baru, sama dengan value-nya Yesus dan Allah Bapa. Apa itu value-nya? Lihat. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, I love Jesus, I love God. Dan dia membenci saudaranya. Bisa maminya, bisa papinya, bisa kakaknya, bisa adiknya. Maka ia adalah pendusta. You a liar. So saya mau bikin pengajaran namanya, are you a liar? Am I a liar? Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia loh. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Walaupun milenial gak suka kata harus. But ini harus di sini artinya kayak gini loh. Anda tahu mata uang kan, logam. Ada dua kepala ya, dua sisi. Kepala and ekor. Kepala satunya I love God. Kepala ekornya harus mengasihi sesama. You cannot be tanpa ini. Jadi aneh orang cinta Allah tapi nggak mengasihi ekornya, nggak bisa. Ini nggak bisa dibelah. So if you say you love God kayak orang Farisi tapi benci manusia berdosa, benci orang-orang pemungut cukai, you don't know, you are liar. Berarti Anda pakai false self, nggak pakai true self. Yang ini kita sambung ya. Dengan segala macam dilematis latar belakang yang Anda alami sebagai Joyce Meyer. Mungkin kan susah mencintai orang yang memperkosa kita. Gampang. It can be handled. And God is with you. Saya tutup dalam doa ya. Bapa kami di surga. Kami berterima kasih untuk pengertian, pemahaman. Bahwa kau tertarik dengan kondisi jiwa kami, diri kami. Untuk itu kau bawa kami mengenal, berkunjung, bertemu dengan diri kami. Supaya kita bisa berkenalan dengan kau Tuhan. Akibatnya bisa berkenalan dengan sesama. Dengan sifat Allah saling mengasihi. Aku berdoa setiap teman-teman Facebook online dan jemaat kami yang terkasih dari GGA. Para asyur yang mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Mengalami pengajaran ini dalam perkawinan mereka, keluarga mereka. Meminta ini di dalam nama Yesus Kristus. Amen. Oke, kita sudah sampai penghujung acara ini. Saya mau ucapkan terima kasih untuk Ibu Ratna yang sudah mencatat PowerPoint-nya. Thank you untuk Ibu Irene dari Phoenix, Arizona. Di waktu yang khusus ini bisa belajar juga. Kita jadi seperti Yakobus katakan ya, jangan jadi pendengar aja tapi jadi pelaku firman ya. By the love of God. Itu bensin kita, bisa. Thank you Ibu Jane Carol dengan seluruh timnya yang sudah belajar, siap belajar Bible study ini. Thank you untuk Jambi, masih di Jambi ya Pak Antos ya. Thank you untuk Ibu Maria Sunardi, John Carroll. Thank you so much untuk Pak Ludiman, Tondang. I pray ini bisa menjadi kesaksian hidup bagi jemaat Anda. Okay? Dan semua resourcesnya
sumber-sumber dari bahan bukunya yang saya pakai ini jujur akarnya itu di buku ini. Emotionally Healthy Spirituality yang warnanya putih biru ya. Dari Peter Scott Zero. Saya dengerin lagi dari pembicaraan dia dengan istrinya. Istrinya tulis buku Emotionally Healthy Spirituality for Women. Di mana istrinya mengajarkan 8 hal yang kita mesti sangkal. Oke? Nah itu bagus sekali. Sangkal dusta. Sangkal pura-pura mengasihi. Ya, itu semua nanti itu sesi berikutnya saya akan bagikan itu. Thank you, we'll see you again di acara Bible Study. And jangan lupa kesaksianmu. And we are willing, kita terbuka untuk bisa menuntun kalian belajar prakteknya gimana. Contact our FTV room dan ada tim kami yang akan melayani Anda dan bisa membangun hubungan yang pemuritan yang sehat. God bless you.